Halo, selamat datang dalam video pembelajaran saya pada hari ini, di mana kita pada pertemuan ini akan melanjutkan dengan materi terkait kiat pengembangan karakteristik konselor. Minggu lalu kita sudah membahas dua kiat, yaitu ada empati dan juga keaslian. Sementara hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas 3 karakteristik konselor yang butuh pengembangannya. Di antaranya ada karakteristik acceptance, kemudian juga ada karakteristik open-minded, dan juga ada cognitive complexity. Nah, ketiga karakteristik ini tentunya sangat harus dimiliki oleh seorang konselor, terutama bagi yang baru menjadi calon konselor. Ini adalah karakteristik-karakteristik yang perlu ditanamkan sejak dini supaya mampu melatih kita untuk menerima orang lain. Berbicara tentang menerima, acceptance merupakan salah satu hal yang perlu ada yang berkaitan dengan penerimaan. Nah, hal-hal apa saja yang berkaitan dengan penerimaan? Biasanya berkaitan juga dengan bagaimana kita menyambut konseli kita, bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu untuk menyelenggarakan layanan. Namun lebih daripada itu semua, acceptance yang dibutuhkan oleh seorang konselor adalah bagaimana kita mampu untuk memperhatikan atau menerima konseli kita tanpa syarat. Nah, memperhatikan atau menerima konseli yang tanpa syarat ini merupakan salah satu juga yang diajarkan oleh banyak ahli, bahwa dengan menerima konseli kita apa adanya, memungkinkan proses konseling itu dapat berjalan dengan baik. Bukankah ketika kita bisa menerima orang lain apa adanya, sudah menjadi salah satu penghargaan diri buat orang lain tersebut. Nah, penerimaan untuk orang lain ini seperti kemampuan seseorang, kemudian empati, dan juga berpikiran terbuka. Nah, penerimaan ini tentunya kita sudah bisa ya dengan menghadirkan penerimaan bagi konseli kita tanpa syarat, maka sedianya kita sudah mampu untuk mengembangkan juga empati kita di sana. Tidak menjadi non-dogmatik itu artinya tidak menjadi pendogma atau pemberi doktrin kepada seseorang berdasarkan penilaian kita, dan kita mampu untuk berpikiran terbuka. Kemudian acceptance ini adalah hal yang sangat penting untuk dilatih, mengingat banyak orang di luar sana, sekalipun dia tidak konselor ya, dia tidak mampu menerima dirinya sendiri oleh banyak hal. Oleh sebab itu, sebelum kita mampu menerima orang lain dalam hidup kita dan untuk membantu orang lain pula, kita harus mampu untuk melihat diri kita dan menerima diri kita apa adanya juga. Begitupun jika nanti hal tersebut kita terapkan dalam proses konseling kita. Karena menurut para ahli menyatakan bahwa cinta yang tak bersyarat itu adalah cinta yang bertanggung jawab. Sementara apa manifestasinya dari acceptance ini? Nah, manifestasi sikap dari acceptance ini diantaranya memperbolehkan konseli untuk merasa cukup aman dengan membuka jendela jiwanya, memperbolehkan penolong dalam hal ini konselor untuk melihat rasa sakit atau beban yang dialami oleh konseli kita. Ketika kita sudah mampu membuka gerbang-gerbang pemisah di antara kita dan konseli, kita sudah mampu menerima seseorang tanpa syarat, maka dengan demikian manifestasi yang saya sampaikan pada slide ini dirasa sangat cukup untuk bisa membuat konseli aman dan nyaman, serta mampu untuk membuka diri, dan tentunya dengan iklim seperti itu, seorang konselor yaitu kita sendiri sudah mampu untuk masuk lebih jauh ke dalam dunianya konseli kita. Bayangkan saja kalau sesuatu dilakukan setengah-setengah. Nah, bagaimana kita mau empati? Bagaimana kita mau berpikiran terbuka? Sementara kita sendiri tidak pernah total dengan apa yang kita lakukan. Hal tersebut juga ini menunjukkan sebenarnya ya tentang ketulusan, keikhlasan kita dalam melakukan konseling itu sendiri. Kemudian ada open-minded. Ini berkaitan dengan berpikiran yang terbuka. Nah, ini juga ada berhubungan dengan acceptance yang tadi. Dimana kalau open-minded ini kita mampu untuk mendengar konseli kita bersama-sama dengan konseli pada setiap sesi, tidak hanya hadir secara fisik di situ, tapi juga secara psikis kita mendampingi konseli kita, dan kita terbuka terhadap apapun yang dikatakan oleh konseli kita. Banyak orang di luar sana yang meskipun sudah menjadi konselor, tetap merasa dan berpegangan bahwa keyakinan, nilai, dan juga dogmanya ini adalah yang paling benar. Sehingga dalam melaksanakan konseling kadang-kadang gagal karena konselor merasa bahwa
dia memiliki nilai yang lebih benar, sudut pandangnya jauh lebih benar daripada orang yang lain, dalam hal ini konseling. Nah, itu adalah hal-hal yang tentunya akan menghambat pertumbuhan seorang konseling di dalam konseling kita. Open minded ini berhubungan juga dengan bagaimana kita melihat sisi seorang konseli, sisi berpikir seorang konseli terhadap sesuatu. Saya ambil contoh ketika orang tersebut dibilang penjahat karena dia memerkosa orang lain dan kita diminta untuk mengkonseling orang tersebut. Maka jadilah kita melihat sudut pandang atau sudut pikir itu adalah sudut pikir dari sisi penjahat tersebut. Kita jangan menjadi atau berpihak sebagai orang yang benar, orang yang tidak berbuat dosa, atau mungkin kita berpihak sebagai atau berperan sebagai polisi di situ. Tapi marilah kita melakukan konseling dengan melihat sudut pandang dari sisi konseli tersebut. Jika konseli itu penjahat dan melakukan pemerkosaan, contohnya, maka marilah sebagai seorang konselor kita juga membuka diri dan membuka pemahaman kita, dan kita memposisikan diri kita juga di dalam dunia penjahat itu yang seperti apa. Sehingga kita bisa mampu masuk di dalam setiap dunianya konseli kita dan kita bisa paham dengan alur berpikir dan juga dengan apa yang dia pikirkan waktu itu. Nah, dengan menggunakan open mind ini juga kita bisa bebas dari melakukan konsep-konsep atau menanamkan konsep-konsep awal yang mungkin keliru, dan kita bisa memahami ekspresi konseli kita jauh lebih utuh. Yang terakhir ada cognitive complexity. Nah, cognitive complexity ini hubungannya memang cakupannya cukup luas karena dia berhubungan dengan cara seseorang berpikir tentang dunia. Nah, di sini kita tentu akan mengalami sesuatu yang kompleks dalam hal berpikir karena kita tidak bisa mampu melihat begitu ya secara utuh bagaimana cara orang berpikir. Namun salah satu cara kita untuk mampu melihat bagaimana cara orang berpikir tentang sesuatu yang sudah dia lakukan adalah dengan kita menempatkan diri seperti posisi pada si konselinya kita. Nah, kita ketika menempatkan diri maka secara kognitif kita mampu untuk melihat kerangka sistematik dan individualistik yang dipikirkan oleh si orang tersebut, yang tentunya kita bisa melakukan pemahaman tentang pengetahuan dari si konseli kita tetap berbuka pada pengaruh yang balik dan juga memahami perbedaan pandangan. Ini ada kaitannya juga dengan karakteristik yang sebelumnya, di mana ketika kita sudah mampu memahami kompleksnya sebuah pemikiran, maka secara sistematik dan secara individualistik kita mampu untuk melihat seorang individu itu secara total dan utuh dalam dunianya. Dan dari situ kita juga mengetahui bahwa pengetahuan itu tidak selamanya A, atau pengetahuan yang saya tahu itu tidak selamanya B. Pengetahuan yang saya tahu itu bisa saja jadi D, bisa saja jadi Z, tergantung kepada konseli siapa yang saya tangani. Bisa jadi ketika saya melakukan konseling, saya melihat bahwa konseli saya berpikiran kalau contohnya adalah ketika kalau saya umur 17 tahun itu saya sudah tinggal sendiri dari orang tua dan mengatur hidup saya, itu hal yang baik gitu. Meskipun mungkin bertentangan nilai dengan kita ya, tetapi tidak berarti bahwa pertentangan nilai antara saya dan konseli saya itu menjadi hal yang akhirnya membuat perlawanan di situ. Sebagai seorang konselor, mari kita melihat dari sisi si konseli, ada apa sampai dia berpikiran 17 tahun sudah bisa mengurus diri sendiri. Mari kita masuk ke dalam dunia. Jangan kita memaksakan diri kita untuk menyampaikan bahwa kitalah yang punya nilai paling baik. Sehingga ini tentunya akan membuat kita jauh lebih mampu untuk menelusuri pribadi seorang konseli. Nah, ini beberapa materi pengantar saya yang saya mau sampaikan kepada peserta pada hari ini. Nanti pengembangannya dapat dilakukan pada saat presentasi dan diskusi kelompok. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu dan jaga kesehatan kalian.